ya. Cobalah nanti belajar tentang bagaimana komunikasi, bagaimana public speaking dan lain sebagainya. Ton Radio 96,5 Radio from Kendari. Satu nada yang menemani setiap ceritamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Ton Radio. Kembali lagi bersama saya Reni di program Suara di Balik Mikrofon 96,5 from Kendari. Hari ini kita bakal kedatangan tamu spesial teman-teman yang sudah lama berkarya di RRI. Di acara kali ini kita bakal bahas semua cerita di balik layar penyiaran, mulai dari pengalaman sampai suka dukanya jadi kerja di RRI teman-teman. Semua kisah yang jarang orang tahu bakal kita obrolin santai malam ini. Tamu spesial kita malam ini yaitu Kak Kesambadan Putra Yuda SIKOM. Boleh disapa dulu Kak penontonnya. Halo, selamat malam teman. Apa? Sobat apa? Sobat Ton Radio. Sobat Ton Radio. Selamat malam Sobat Ton Radio. Halo. Oke Kak. Iya, malam ini tuh Kak, saya paling penasaran sekali dengan kenapa sih Kakak itu tertarik jadi penyiar dan masuk ke RRI Kendari Kak? Sebenarnya waktu masuk di RRI itu berawal dari magang juga sih sebenarnya. Saya kan juga lulusan dari komunikasi, ikut magang, tahu-tahu ditempatkan di RRI. Berapa bulan itu hari magangnya? Sekitar 2 bulan magang. Pas sudah libur semester, liburan di Makassar, tiba-tiba ada panggilan dari kantor, disuruh menyiar di RRI. Wah, kaget saya. Kok tiba-tiba saya dipanggil? Ya, berawal dari situ sebenarnya. Mulai dari magang, mungkin karena orang kantor suka juga, akhirnya dipanggil menyiar di RRI. Oh, kalau begitu berarti Kakak dari awalnya dari magang. Itu ke Makassarnya juga masih proses magang atau melanjutkan studi atau gimana? Sudah selesai, hanya liburan saja. Maksudnya sudah selesai libur semester, libur ya bisa dikatakan semester akhir kan, lagi mau nikmati liburan tahun baru di sana. Total sudah dipanggil. Untung di bulan Januari jadi masih bisa nikmati tahun baru di Makassar. Oh, kalau misal kayak Kakak itu apa sih yang paling disuka saat menyiar? Kayak sukanya di pro apa? Waktu pertama itu hari saya menyiar awalnya ditempatkan di Pro 4. Hanya pas di zaman Covid itu hari, di zaman Covid 19 sempat ada jeda juga. Di saat itu juga jeda siaran kosong karena Covid, akhirnya ada beberapa hari kosong di beberapa program. Kalau dulunya saya tuh di program 4 ya itu lebih ke budaya dia, lebih ke budaya, siaran budaya, mulai dari tentang adat istiadat, mau itu yang lokal, mau yang dari Sulawesi Tenggara ataupun yang dari luar. Kan di RRI itu ada 3 program sebenarnya. Nah, untuk Kendari, program 1 dia itu siarannya lebih ke berita-berita begitu, atau siaran-siaran yang musik-musik tahun 2000-an gitu, yang awas-awas. Kalau Pro 2 itu anak muda, lebih ke gaya muda. Kalau Pro 4 dia tentang budaya tapi dibawakan dengan cara style anak muda juga gitu. Jadi selama itu saya di Pro 4 bisa juga dipindahkan di Pro 2 kalau misalnya ada penyiarnya yang mungkin libur atau lagi cuti ya. Di situ saya ditempatkan di Pro 2. Jadi ada masanya juga saya harus ganti style menyiar gitu, mulai dari yang semi anak muda yang di Pro 4 langsung jadi style anak muda di Pro 2 gitu. Iya sih Pak, kayaknya ada pernah aku dengar tuh Kak, kayak ada sih yang fans Kakak karena stylenya waktu di Pro 2 tuh wah
bikin asik. Makanya kayak anak muda seusianya itu mau ngefans dengan kakak. Terutama dosen kita salah satunya. Dia ngefans banget sama kakak. Karena penyiarannya kakak itu kayak anak muda banget. Dia terhibur. Iya, kemarin waktu kita di kelas dia bilang, "Oh, Kak Yuda jadi narasumbernya." Wah, aku fans banget sama dia. Ibu Nila Farlin. Dia bilang dia fans banget sama Kak Yuda sih. Sebenarnya agak malu juga sih, belum wajar juga sih dibilang ada fans. Kan orang-orang tuh biasanya kan kalau di radio nggak ngelihat mukanya ya, hanya suara. Iya, suaranya. Jadi kayak wah di suara itu kita bisa lihat wah enak nih suaranya. Jadi dari suara aja kita bisa fans. Iya. Terutama aku sih kalau misalkan dengar orang siaran mungkin lebih suka kayak di RRI Padang, aku suka banget sama penyiarannya. Bagus. Ya. Sangat jauh juga ya mendengarnya melewati. Ya, aku sebenarnya tidak sih Kak, lebih dengarnya itu kayak di TikTok lewat di beranda. Makanya suka lihat. Karena kan sekarang itu RRI kan juga sudah bermain digital. Jadi kalau misalnya ada penyiar yang live TikTok itu ya macam-macam. Biasa ada Pro 2, itu tadi Padang, Pro 2 Manado. Biasa lewat. Iya bisa Kak. Kebetulan kemarin aku lupa sih namanya itu kakak siapa. Dia menyiar di RRI Padang, wah terhibur banget, suka. Dan gitu. Pro 2. Iya. Iya, Pro 2 memang wajar dia kalau Pro 2. Lagi nih Kak, apa sih yang tantangan kakak selama menyiar kayak lebih suka ke anak mudanya atau ke Pro 4-nya yang kakak suka? Ya sebenarnya nyaman-nyaman saja sih dua-duanya. Yang penting penempatannya saja, maksudnya mulai dari gaya bicaranya, mulai dari gaya ngomongnya. Kalau dikatakan nyaman sebenarnya di Pro 4 karena bagaimana ya katakannya lebih santai kalau di Pro 4 karena yang dibahaskan tentang budaya-budaya apa gitu. Sedangkan kalau yang anak muda itu yang di Pro 2 ya kadang temponya harus cepat. Ya style anak muda kan temponya cepat kalau ngomong, biasa juga menyesuaikan dengan musik-musiknya juga. Tapi biasa juga kan ikut juga musik sekarang, jadi tentunya masih relevan. Yang umur juga masih relevan ya. Masih 20-an. Belum terlalu tua. Jadi masih dapat lah kalau untuk di Pro 2. Tapi jujur kalau yang lebih nyaman di Pro 4. Kalau lebih nyamannya. Oke teman-teman, karena kita lagi membahas lagu, mari kita dengarkan satu lagu. Besok coba kau izin pulang cepat. Bilang saja siapa sedang sakit. Lusa coba izin terlambat. Bilang saja kau celaka sedikit. Habiskan cutimu sebelum resign. I know you're scared but it's totally fine. Karena kau bukan mesin assembly line. Lihat promo liburan baby that's a sign. Oh karena aku tahu kalimat itu ada di ujung mulutmu. Oh karena kau tahu tak mau lakukan itu seumur hidupmu. Lakukan apa yang kau mau sekarang saat hatimu bergerak, jangan kau larang. Hidup ini tak ada artinya, maka kau bebas mengarang maknanya. Seorang Oke, kembali lagi bersama kami teman-teman. Kak Yuda, ada lagi yang mau kutanya Kak. Iya. Selama kerja di RRI ada pengalaman seru dan lucunya pasti ya. Boleh nggak di-spill? Waduh, kalau pengalaman lucu apa ya? Oh iya, sebenarnya ada pengalaman lucu. Nah, ini kapan ya? Agak lama sih sebenarnya. Kan saya ceritanya mau masuk siaran itu subuh untuk buka siaran dan lain sebagainya. Malah kebablasan tidur lewat buka siaran.
yang pada akhirnya buru-buru cepat-cepat, tidak mandi, tidak sikat gigi, tidak apa sebagainya. Bawa baju semua langsung kantor, langsung setel mixer, setel komputer dan sebagainya, langsung nyalain, langsung buka tune siaran dan lain sebagainya sebelum didengar oleh pimpinan, karena kan pimpinannya dulu kan itu orangnya ya kayak apa ya, keras gitu. Nah takutnya alah kok Pro 4 tidak ada yang menyiar ini. Nggak ada yang ngisi. Iya, nggak ada yang menyiar, kalau nggak ada yang buka siaran. Ya udah langsung tuh dari rumah bangun, tidak cuci muka dan lain sebagainya, langsung tancap gas motor, langsung sampai di kantor buka siaran, dan setelah buka siaran mandi di kantor. Wah, itu sangat jauh sih kan dari ekspektasi. Kukira tadi mandi dulu baru berangkat. Ternyata seburu-buru itu. Sebenarnya kalau secara subuh mandi dulu sebenarnya, cuma karena mungkin faktor kecapean apa gitu, kebablasan tidurnya, dan juga yang bangunkan, alarm juga mungkin sudah bunyi tapi tidak kedengaran, pas lihatnya astaga. Ya Allah. Itu tidak dapat sama pimpinan gitu. Untung sih Ya ya. itu susahnya, beratnya kalau siaran subuh memang harus tahan ngantuk, harus cepat tidur. Tapi kalau misalnya begadang, ya siap-siap saja kebablasan. Itu ya, tantangannya sih ya itu ya. Iya, tantangannya itu. Kalau dibanding dulu sama sekarang, apa yang paling kakak rasa perubahan di dunia radio? Oh iya, kalau di dunia radio, kalau dulu setahu saya kan saya juga sempat pernah lihat penyiar dulu itu yang dulu bedanya dengan sekarang. Kalau sekarang kan dibantu dengan namanya teknologi sudah canggih, jadi kalau kita cari informasi kan sudah cepat ya, sudah cepat karena akses internet, di mana-mana kita bisa scroll cari info, mau baik itu mau Padang, distrik Padang, tentu kita dapatkan informasi baik dari internet, sosial media dan sebagainya. Kalau dulu itu lebih ribet lagi mereka. Setahu saya kalau putar musik itu ambil kaset baru diputar sama operatornya. Kalau sekarang kan sudah ada, tinggal diputar, ambil lagunya. Tapi ingat, ambil lagunya harus yang ini berlisensi, jangan yang ilegal. Oh. Karena kan juga kalau ambil musik itu kan sudah ada hak ciptanya gitu, tidak bisa sembarangan. Nah, kalau yang dulu itu pakai kaset, dan memang kasetnya juga resmi dikirim dari studio musiknya kalau dulu. Jadi kalau misalnya ada orang request lagu, ya operatornya ambil kaset langsung diputar, gitu, diputar di mixernya. Terus juga kalau cari info begitu, kalau bukan dari majalah ya dari koran, gitu. Jadi kalau penyiar dulu setahu saya itu malamnya kayak belajar dulu, cari info, belajar dulu, bukan istilah belajar, cari info, baik itu ambil dari majalah, mau diambil, atau kayak berita-berita yang penting atau informasi yang penting yang mana dirangkum, diringkas. Nah itu yang nanti diinfokan di saat besoknya gitu. Kalau sekarang kan ya cuma kita pikirkan, apalagi saya mau makan besok ini, info apalagi yang saya mau bawakan ini. Nah itu, tapi tetap kita catat di note atau dimanapun apa berita info yang kita mau bawa, supaya nanti di saat siaran atau di saat mau memberikan informasi di radio kita tidak blank, tidak lupa. Ya yang penting ada konsepnya dulu, improvnya belakangan lah gitu. Menurut kakak nih kak, kalau kakak lihat kayak anak muda sekarang, menurut kakak anak muda sekarang itu masih suka nggak sih sama radio? Kalau berdasarkan data pendengar, ya ini ngambil data ini, bisa dikatakan dulu masih banyak peminatnya anak-anak muda dengan radio. Yang membedakan radio dengan musik player itu atau mungkin streaming gitu, kita tidak bisa interaksi dengan penyiarnya. Kalau di radio kan kita bisa berinteraksi, apalagi kan sudah TikTok, zaman TikTok kan, yang di situ kita bisa lihat penyiarnya siapa, kita bisa berinteraksi dengan penyiarnya. Nah itu yang tentunya disukai oleh anak muda. Ya jadi bisa dikatakan radio itu tidak akan mati karena pastinya akan mengikuti zaman juga. Jadi baik itu RRI atau radio-radio swasta lainnya ya harus ada inovasi begitu. Kalau radio. Apa sih harapannya kakak nanti ketika RRI ini semakin pesat atau
sebaliknya begitu. Hmm. Menurut kakak apa sih harapan yang ada di dalam diri kakak untuk RRI untuk kedepannya? Kalau dikatakan RRI sebenarnya bukan lagi mau berkembang pesat, tapi memang sudah pesat karena RRI kan ini juga sudah sampai di tingkat internasional, apalagi sudah punya aplikasi tersendiri yaitu RRI Digital. Jadi kalau misalnya pergi di mana saja, mau di dalam negeri atau luar negeri, terus kangen ya dengan siaran-siaran lokalnya, ya bisa putar melalui aplikasinya atau di radio streaming lainnya lah, pokoknya bisa. Nah itu salah satunya yang membuat juga RRI besar dibandingkan dengan radio-radio lainnya, karena banyak sekali nih radio-radio swasta sudah mati karena susahnya mengikuti arus zaman. Tapi kan RRI kan ya bisa dikatakan miliknya negara, milik Indonesia, jadi mau tidak mau harus mengikuti perkembangan zaman. Dan yang saya harapkan tentunya untuk RRI, apalagi ke anak-anak muda, ya untuk anak-anak muda, cobalah nanti belajar tentang bagaimana komunikasi, bagaimana public speaking dan lain sebagainya. Dan coba berkecimpung dari dunia radio begitu. Ya tahu apa itu radio, apakah radio bisa mengikuti zaman dan lain sebagainya, ya karena tentunya yang buat radio itu terus on air ya generasi-generasi yang akan datang, bukan generasi-generasi yang kemarin-kemarin, tentunya generasi yang akan datang, baik itu yang dari generasinya saya, generasinya siapa? Reni ya gitu, yang akan meneruskan. Karena itu dia tombak juga, tombak untuk memberikan informasi, tombak perjuangan juga. Kalau RRI, apalagi kan RRI dulu media yang infokan kemerdekaannya kita, itu media pertama yang infokan kemerdekaannya Indonesia di tahun 45 itu. Jadi harapannya untuk anak muda teruslah untuk berinovasi dalam dunia media, baik itu media cetak maupun di media elektronik, khususnya di radio, dan tetap juga untuk mencari referensi atau ilmu-ilmu yang bisa mengasah skill kita untuk public speaking. Itu dia. Baik, mari kita dengarkan lagu dari DJ Laskar Pelangi. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan terikat. Dengarkan suara di balik mikrofon, tempat cerita dan pesan kebaikan. Ingat, bijak bermedia, saring sebelum sharing. Oke teman-teman, kembali lagi bersama kami berdua dengan Kak Yuda. Nah, tadi kan teman-teman kita sudah bahas ya tentang bagaimana sih kayak harapan Kak Yuda itu untuk RRI ke depan, bagaimana anak muda melihat radio sekarang. Nah sekarang saya mau tanya nih sama Kak Yuda lagi, buat Kak Yuda, menurut Kak Yuda, untuk kami-kami yang pengen mau menyiarin radio itu atau mau mencoba dunia penyiaran itu, ada nggak sih Kak untuk tips-tipsnya supaya menyiar itu bagus dan lebih enjoy kalau menyiar? Iya. Seperti tadi yang sudah saya bilang tadi sebelumnya, yang pertama itu asah otak dulu, mungkin perbanyak kayak pengetahuan. Pokoknya tidak perlu pengetahuan yang berat-berat, pengetahuan umum saja lah gitu. Mungkin tentang perfilman, tentang motif, olahraga, atau apapun yang jadi hobinya ya. Nah itu bisa jadi nilai tambah juga. Terus berlatih di depan cermin supaya tidak kaku, supaya tidak
blank nanti di saat siaran gimana ya, yang terutama itu olahraga mulut kayak olah vokal a i u e o supaya rahang tidak tegang a i u e o setiap pagi atau mungkin sebelum mau siaran atau sebelum kayak tadi sebelum mulai podcast juga bisa a i u e o dulu toh a i u e o dulu itu atau olah vokal dulu, lalu juga bisa ini catat tuh kayak besok apalagi semua bawa apalagi semua bawakan ini apalagi semua cari ini, nah itu harus disiapkan memang, dan itu berkaitan dengan pengetahuan umum yang sebelumnya tadi pengetahuan umum. Jadi kalau misalnya ada informasi yang ingin disampaikan kayaknya saya mau sampaikan ini film yang mau tayang besok, nah mau infokan deh. Nah kan beberapa orang kan belum tahu itu apa yang sedang tayang, nah itu bisa menjadi infonya dulu untuk diolah di malamnya dulu, dicatat, kemudian berlatih dan olah vokal, lalu juga latihan public speaking. Nah itu yang paling utama itu public speaking supaya tidak kaku di depan mic, walaupun memang hanya suaranya kita didengar ya bukan di depan kamera, pasti ada groginya juga karena hanya didengar satu wilayah di Sulawesi Tenggara itu. Jadi latihan memang awal-awal kaku, saya juga awalnya juga kaku, masih grogi, masih baca teks dan sebagainya, tapi kelamaan latihan juga dilatih sama senior yang ada di RRI, alhamdulillah lancar dan sampai sekarang sudah pede depan kamera, sudah agak lancar juga ngomong, walaupun juga saya masih ada suara kayak bahasa begitu kan. Nah itu yang paling utama juga kalau niat, jangan pakai ada kata-kata kalau misalnya blank atau lupa, jeda saja, apa yang teringat di kepala langsung keluarkan. Yang penting jangan karena kalau di radio itu ada suara ya kayak kurang pengetahuan. Itu saja tipsnya dari saya, yang penting cari informasi yang umum atau pengetahuan yang umum, kemudian nanti ada cermin olah vokal a i u e o atau semua wajah istilahnya, dan public speaking, belajar public speaking itu saja. Ya sih Kak, kayak kebanyakan itu kalau misal kayak orang mau melakukan penyiaran itu pasti ada kayak kata jadi kayak orang terbata-bata, akhirnya kayak yang tadi pendengar itu mau bersemangat untuk mendengar juga karena banyak keluarnya, jadi kayak nggak asiknya begitu. Iya kayak begitu, karena kalau misalnya banyak bahasa kayak misalnya film yang mau tayang besok ini nih di radio kayak terbata-bata, masa seorang penyiar bahasanya terbata-bata, nah itu yang pasti terdengar komen seperti itu aku secara tidak langsung gitu. Nanti itu ya untuk tips dan saran dari Kak Yuda teman-teman. Aduh, panas sekali nih hari deh. Tenggorokanku kayak udah kering, sakit lagi kayak panas dalam ini. Iya toh, cuaca begini memang gampang bikin panas dalam. Sudah, coba minumlah segar saja. Wih, segar sekali tenggorokanku kayak langsung lega. Nah, itu dia, La Segar, minuman penyegar yang bantu redakan panas dalam, bikin badan rasa fresh kembali. Kalau kurang panas dalam, ingat La Segar. Segarnya terasa, leganya nyata. La Segar, segarnya bikin lega setiap hari. Saya mau minta permintaan satu lagi nih teman-teman untuk Kak Yuda. Boleh nggak Kak bisa dicontohkan sekarang mungkin kayak bagaimana sih Kak Yuda itu ekspresinya kalau ketika menyiar atau suaranya? Boleh nggak Kak? Kalau boleh bisa. Kayak sudah berapa tahun ini lupa. Nggak apa-apa. Sudah berapa soalnya sudah beda-beda gitu kan. Ya saya itu 4 tahun, sekarang sudah beda-beda. Jadi semoga saja masih ingat ya. Apa yang tagline-nya? Oke. Salam FM Suara Budaya Kendari. Halo Bang Boda, bagaimana kabarnya di malam hari ini? Semoga Bang Boda semua sehat selalu. Alhamdulillah. Ya, kira-kira hari ini ada hari yang spesial.
ada FIBA, ada UMKM, ada penggerak budaya dan lain sebagainya. Jadi bagi pengguna yang sedang gabut atau yang sedang ada kegiatannya di rumah, ya mungkin bisa datang ke Bangara ini. Dan informasi juga pengguna budaya di sini juga kita punya YouTube yang kalian bisa kunjungi juga. Jadi untuk berita atau informasi terkait dengan Hut Sutra, nah disitu kalian bisa dengar juga di studio mini kami. Wah, bagus. Itu teman-teman ketika Kak Yuda siaran ya. Ini kalau misalkan di RRI mungkin Kak Yuda hanya dilihat didengar suaranya saja. Tapi sekarang beliau ini siaran langsung live di depan kita semua teman-teman. Wah, suatu apresiasi untuk podcast ini sih teman-teman. Nah, teman-teman mungkin kita akan ada di segmen terakhir. Tapi sebelum kita mengakhiri podcast ini, ada pertanyaan terakhir untuk Kak Yuda sih ya. Mungkin ini untuk pendengar-pendengar di luar sana. Apa sih pesan kakak untuk pendengar podcast kamu? Pesannya untuk pendengar podcast, ya apa ya? Nah, untuk teman-teman yang sedang mendengarkan podcast sama kita, Podcast Ton Radio. Podcast Ton Radio, ya mau juga disaksikan karena ini adik mahasiswa ya, ada mahasiswa yang baru berdiri di dunia podcast. Mohon dukungannya, mohon supportnya supaya podcast mereka semakin berkembang. Mungkin bisa mengalahkan podcastnya Radit Janika. Amin, amin. Amin. Oke, makasih Kak untuk Ya, waktunya. sama-sama. Oke, Sobat Ton Radio, sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Man who can't be moved. 'Cause if one day you wake up and find you're missing me, and your heart starts to wonder where I'm at, thinking maybe you'll come back here to the place that we meet. See me waiting for you on the corner of the street. 'Cause if one day you wake up and you're missing me, and your heart starts to wonder where I'm at. People talk about the guy who's waiting on a girl. Oh, there are no holes in his shoes, but a big hole in his world. Maybe I'll get famous as the man who can't be moved. And maybe you won't mean to, but you see me on the news, and you'll come running to the corner, 'cause you know it's just for you. I'm the man who can't be moved. I'm the man who can't be moved. 'Cause if one day you wake up and find you're missing me, and your heart starts to wonder where I'm at, thinking maybe you'll come back here to the place that we meet. See me waiting for you on the corner of the street. 'Cause if one day you wake up and you're missing me, and your heart starts to wonder where I'm at, thinking maybe you'll come back here to the place that we meet. See me waiting for you on the corner of the street. Going back to the corner where I first saw you. Gonna camp in my sleeping bag, I'm not gonna move.